Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di UD Firdaus, usaha domba milik Pak Haji Kasnito yang lokasinya di BTN Abri, Blok Kapling RT 1 RW 7 nomor 37 Kabupaten Cirebon. Nah, usaha UD Firdaus ini yaitu menjual domba untuk akekah dan kurban. Dan Pak Haji Kasnito ini hitungannya untuk di Cirebon ini sudah legend guys. Maksudnya legend tuh sudah lama. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Kasnitonya terkait dengan usaha jual belinya dombanya, terus usaha dombanya. Nanti kita akan berbagi informasi terkait dengan pengalaman usahanya beliau mulai dari awal sampai seperti ininya gitu guys. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Kasnitonya. Dan semoga untuk informasi terkait ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Kasnitonya ini moga-moga bermanfaat dan sebagai inspirasi untuk usaha untuk peternak yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya nih guys. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Kasnitonya nih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji bisa cerita nih Pak Haji, awal mula usaha atau bisnis peternakannya bagaimana Pak Haji? Bisa cerita Pak Haji? Ya, awal-awalnya kita ya kuli dulu lah. Oh, jadi kuli dulu Pak Haji. Kuli dulu gitu. Oh, maksudnya Lama itu prosesnya. prosesnya berapa lama sih Pak Haji? Ya, jadi kuli aja itu berapa tahun? 3 tahun, ada 6 tahun. Jadi tukang ngarit. Iya. Iya. Kerja sama orang atau gimana Pak Haji? Kerja sama orang. Kerja sama orang. Nah, terus beralih jadi usaha sendiri itu gimana prosesnya Pak Haji? Nah, ya kita kan berpikir. Iya. Masa kita mau kerja sama orang aja. Iya. Kita kan udah tahu ilmunya dari yang saya ikutin. Jadi kita baru belajar. Itu proses Mandiri belum lah. betul. Proses belajar berapa lama itu Pak Haji kerja sama orang tuh Pak Haji jadi tukang ngarit Pak Haji di orang dulu Pak Haji? Ada 6 tahun lebih. Kurang lebih 6 tahun Pak Haji ya. Itu yang dipelihara waktu kerja sama orang itu domba betina, domba jantan untuk pengembangbiakan atau pengemukan ya Pak Haji? Oh, campur Pak Haji. Untuk pedagang ya juga. Untuk pedagang. Potongan apa gitu. Nah, sekarang untuk Pak Haji sendiri untuk usaha di bidang peternakan domba ini sudah berapa lama nih Pak Haji, khususnya di Palimanan ini Pak Haji, di Kelangenan Pak Haji? Ya saya keluar sekolah aja lah. Kalau di Kelangenan ini saya pindah tahun 93. 93 Pak Haji. Ya minta sama orang keburu lah. Sampai alhamdulillah bisa mandiri sendiri. Usaha sendiri nih Pak Haji. Keburu sama orang sama. Ya istilahnya di pasar nggak punya modal kita utang. Nah, cuman yang penting kita kejujuran gitu. Itu modal utama Pak Haji. Seorang pengusaha itu jujur lah Pak Haji ya. Iya. Itu. Saya alhamdulillah sampai bisa punya modal sendiri apa sendiri. Ya. Nah, ya berkat dari teman-teman yang ada di pasar juga. Di pasar hewan Pak Haji. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Haji, untuk awal mula untuk bisnis itu untuk terutama untuk pengemukan nih Pak Haji. Itu apa namanya? Kalau triknya atau tipsnya gimana Pak Haji untuk usaha untuk pengemukan? Kalau pengemukan prosesnya agak lama sih. Ya. Jadi istilahnya kita harus benar-benar pakan apa gitu. Prosesnya itu benar-benar. Ya kalau pengemukan minimal 4 bulan harus. Penggemukan itu minimal 4 bulan Pak Haji. Dari setelah pasca Idul Fitri lah Pak Haji ya? Bukan. Atau bukan? Untuk ini jadi istilahnya kalau untuk jual masuk ke kurban. Ya. Ya dari bulan puasa kalau untuk kurban. Idul Fitri ya pas. Itu belanjanya pada saat bulan puasa. Terus dijualnya pada saat bulan Idul Adha Pak Haji ya? Berjalan terus. Ya. Kalau sistem untuk pengemukan itu. Tapi kalau untuk buat pemotongan minimal 4 bulan. Oh gitu Pak Haji. Kalau untuk jual beli kita untuk jual beli ya berjalan itu ya memang setiap hari berjalan, cuman ada tambahan itu ya dari bulan puasa itu. Gitu. Bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari hari-hari biasa. Ya. Nah, usaha ternak domba untuk penggemukan di Pak Haji ini
Itu hanya nggak patokan momen aja Pak Haji ya? Enggak. Jadi setiap masyarakat misalnya mau mesen akikah, domba akikah, terus untuk domba kurban Pak Haji, jadi rutinitas ada terus Pak Haji ya? Ada, Di kandang Pak Haji ya? iya, ada. Walaupun memang jumlahnya mungkin nggak sebanyak pada saat momen Idul Adha ya? Iya. Seperti itu Pak Haji. Iya. Nah itu kalau sebenarnya seni untuk berternak domba tuh seperti apa Pak Haji? Seninya Pak Haji? Ya kesenangan aja dulu. Pertama kita seneng Pak Haji ya? Kita enjoy, seneng lah ya Pak Haji ya memelihara domba. Kalau nggak senang mah ya percuma. Sayang Pak Haji. Senang dulu. Setelah seneng gimana Pak Haji? Nah kita baru berjalan kan nantinya. Buat kandang. Apa? Iya. Kalau nggak senang buat apa kan itu. Iya betul. Pertama kita kesenangan dulu. Senang dulu ya Pak Haji ya. Pak Haji biasanya kalau namanya orang atau misalnya pebisnis itu kan biasanya harus mempersiapkan segala sesuatunya nih Pak Haji. Contoh misalnya dombanya, terus dari pakannya, dari lain-lain biaya-biayanya gitu Pak Haji. Nah kalau untuk masalah hitungan kayak gitu Pak Haji gimana Pak Haji? Ya gimana ya ngitung-ngitung itu yang Pembeliannya, terus pakannya, bisa menjual harga segini itu ada gambaran Pak Haji? Bisa berbagi Pak Haji informasi nih Pak Haji? saya sih nggak ada sih soalnya kalau beli pakan sekaligus. Nah bayar misalkan kita ampas Ya. sekaligus jadi gimana ya hitungannya itu. Jadi gambarannya istilahnya sudah masuk include lah dalam hal penjualan Pak Haji ya. Jadi sudah beli ampas, sudah beli untuk pakan itu nanti pada saat domba dijual itu jadi sudah ada hitungan untungnya lah Pak Haji ya. Seperti itu Pak Haji ya. Iya. Nah kalau untuk menjaga ini apa namanya kesehatannya biasanya di kandang Pak Haji ini apa namanya caranya bagaimana Pak Haji? Ya tetap barangkali ada yang sakit apa gitu kita harus kontrol. Terus dari kita laporan ke dinas peternakan ya. Kalau suntik. Seperti itu Kalau ini Pak Haji, biasanya di kandang Pak Haji ini kalau semisal momen-momen Idul Adha, untuk cara ngejualnya itu Pak Haji pakai apa nih Pak Haji? Maksudnya media sosial, ataukah dari mulut ke mulut, ataukah dari internal atau keluarga Pak Haji sendiri, atau misalnya orang sudah langgan karena puas karena pelayanan Pak Haji, atau gimana Pak Haji? Untuk strategi penjualan atau marketingnya Pak Haji? Ada yang dari dia lihat dari media sosial ada. Media sosial juga ada, Dari saudara-saudara juga ada. Dari saudara-saudara juga ada, Dari teman-teman juga ada. Yang sudah berlangganan itu juga yang ngasih informasi ke teman-temannya juga ada. Jadi semuanya dapat ada semua lah. Iya, apalagi sudah puluhan tahun ya Pak Haji ya. Sudah katam lah Pak Haji. Masih tahap belajar. Amin. Aduh ngerendah nih Pak Haji. Nah Pak Haji, kalau untuk Idul Adha itu kalau misalnya belanja itu kisaran harga berapa Pak Haji biasanya Pak Haji? Misalnya untuk menjual laginya nih Pak Haji ke konsumen itu Pak Haji di momen Idul Adha ini Pak Haji. Ya tergantung kita kesenangan kita aja mau belanja yang gede-gede atau yang sedang campur gitu aja. Konsumen Pak Haji macam-macam Pak Haji ya. Ada yang besar ada. Itu kalau di Pak Haji nih di apa namanya di kandang Pak Haji nih paling rendah harga berapa, paling tinggi harga berapa Pak Haji? Paling rendah 275 lah. 2.750. Jenisnya domba Garut sama Priangan Pak Haji ya. Iya. Itu paling rendah. Itu juga kadang-kadang jarang lah. Paling di atas 3,5. Iya. Sampai ya bisa mencapai 10 juta dan 10 juta lebih. 10 juta lebih Pak Haji ya. Tergantung motif barang besar kecil. Pak Haji bisa ngasih tips nggak untuk calon peternak pemula nih Pak Haji atau pengen usaha di penggemukan domba untuk yang lihat di channel Agung Dombanya, tipsnya berdasarkan pengalaman Pak Haji bagaimana ini Pak Haji? Ya kalau bisa enaknya langsung aja main ke sini. Ngobrol-ngobrol sama Pak Haji ya Pak Haji ya. Kalau misalnya ingin belajar mau ilmu ya. Berbagi ilmu. Yang pasti senang aja dulu Pak Haji ya. Senang dulu, suka dulu tentang bisnis domba. Untung
rugi. Jangan mikirin untung rugi ya Pak Haji ya. Itu tips dari Pak Haji ya Pak Haji ya. Yang penting senang. Terus tinggal datang aja ke kandang Pak Haji lah. Nanti kita bisa sharing ya Pak Haji ya. Bisa saya. Oke, tuh guys. Ini silaturahim. Terima kasih sekali nih Pak Haji dengan pengalaman yang Pak Haji ceritakan di channel Agung Dombanya. Semoga informasinya bermanfaat nih Pak Haji ya. Pak Haji makasih atas waktunya Pak Haji ya. Mangga, assalamualaikum. Nah tuh guys. Tadi kita sudah ngobrol terkait dengan usaha ternak dombanya, pengalaman ternak dombanya, terus usaha dombanya di Pak Haji Kasnya. Semoga pengalaman dan ngobrol-ngobrol di kandang Pak Haji Kasnya semoga-moga manfaat dan menginspirasi, dan hal-hal lain yang terkait yang ingin belajar atau apa, nanti ada nomor telepon Haji Kasnya, tinggal datang aja di kandangnya Pak Haji Kasnya, nanti bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol, puas dengan Pak Haji Kasnya nih di kandangnya nih. Ini kandangnya juga domba-dombanya mewah-mewah nih, bagus-bagus nih. Kebenaran juga Pak Haji Kasnya ini udah legend lah untuk hitungan Kabupaten Cirebonnya lah, sudah pengalaman sudah banyak, sudah lama itu usaha ternak domba, terutama masalah penggemukannya. Apalagi di Haji Kasnya ini momennya tidak hanya Idul Adha aja, ready untuk akikah juga ada. Itu aja yang bisa disampaikan guys terkait dengan usaha di UD Firdaus di kandang Pak Haji Kasnya. Semoga informasi terkait usaha ternak dombanya bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, dan komen ya guys. Terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.